Saya ingatkan lagi, ini akhir zaman. Para habaib akan dipanggil sama Allah. Saya ulangi lagi. Mumpung para habaib, para ulama masih ada di depan kita, jangan jauh-jauh dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Makanya seperti ISIS dan kalangan radikal ini terbentuknya karena ekonomi yang lemah, rusaknya ekonomi. Ini mulai ini negara kita dikacaukan ekonominya supaya bisa dikendalikan. Itu yang pertama, analisa pertama. Analisa kedua, ini memang kita sengaja mau diadu domba. Karena apa? Alam kita sudah mulai dieksploitasi. Kudu cerdas, kudu ngerti Pak. Emas mulai disedot, emas diambil, pertambangan diambil, minyak diambil. Tapi sing dimusuhi cadar, sing dimusuhi jubah, sing dimusuhi Islam, sing dimusuhi Arab. Aku loh heran, kadang-kadang saya tuh berpikir, ada orang yang memusuhi Arab. Arab itu dimusuh-musuhi. Saya berpikir, apa sih salah wong Arab ini? Menjajah ya ora. Menjajah negara kita tidak. Mengeksploitasi alam kita juga tidak. Loh, kok bisa mereka seperti itu? Tiada lain, mereka mengajak kita memusuhi Arab karena Arab ini identik dengan Islam. Jadi di brainwash untuk sara. Iku tuh paham tuh guys. Ini kelas sarjono gitu gak pas sih. Sarjana paham. Coba saya kasih materi yang rodok mantep ini. Mereka di brainwash piye carane musuhi ras Arab. Tujuannya adalah ingin menghinakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabinya nabi Arab. Al-Quran bahasa Arab, sembahyang bahasa Arab. Ono tak sembahyang Allah Maha Besar dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus diartikno pisan. Ndah niat kok gak rusak iki negara iki. Angkane dadi musodik. Ngerti musodik? Sholat itu boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia agar kita bisa mengerti maknanya. Ini sudah mulai brainwash. Ini bukan dia muncul tiba-tiba, tidak. Tetapi ini adalah hasil produk kader-kader para musuh negara kita. Makanya wong Islam kudu cerdas. Jangan kita mau diadu domba, jangan kita mau dihancurkan pikiran kita dengan sara. Sara itu sudah dihancurkan oleh Rasulullah. Dulu itu ada gobilah-gobilah. Ini Bani Hashim, ini Bani Kinanah, ini ada Bani Quraisy. Mereka itu bergobilah, bersuku-suku. Semua itu dihilangkan oleh Nabi Muhammad. Iki wong Arab, iki wong Jawa, iki wong Londo, iki wong Cina. Itu sudah dihilangkan sama Nabi Muhammad yang seperti itu. Tidak ada, semua itu sama di hadapan Allah. Kalau bahasa Indonesianya Bhinneka Tunggal Ika. Itu ajaran Nabi Muhammad. Jangan kita mengklaim itu adalah pemikiran seseorang, salah. Itu ajaran Islam itu. Yang mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan Pancasila, itu semua daripada pencetusnya adalah orang yang meneladani ilmunya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mengerti Islam itu pasti Pancasila. Orang yang mengerti Islam pasti dia mengerti toleransi. Jadi jangan mau kita dibodohi sama mereka. Kalau ini adalah orang Islam, tidak ada Pak. Orang Islam yang ngebom, orang Islam tidak ada mana ilmunya. Makanya beberapa saat yang lalu, saat kami bertemu dengan beberapa kader yang sudah dicetak untuk menjadi teroris. Kebetulan waktu itu saya sama grup 2 Kopassus.
Saya ketemu sama mereka, saya tanya, apa tujuan Anda? Saya jihad. Anda mau jihad? Iya, saya mau jihad. Jihad itu rukunnya apa? Loh, Anda mau jihad? Iya, jihad. Jihad itu rukunnya apa? Jihad secara lughatan ada, jihad secara syar'an. Apa maksudnya jihad? Tolak atau itu domblong, orang ngerti apa-apa. Lah ini apa jihad? Makanya kita itu sering kali mengerjakan sesuatu tapi tidak tahu. Tidak tahu. Kadang-kadang orang Islam sendiri ditanya, Anda beragama? Ya, saya beragama. Rukunnya agama itu apa? Anda beragama? Ya. Rukunnya agama itu apa? Orang ngerti. Ini loh permasalahan kita sekarang ini. Sudah kita lapar, ekonomi sulit, tidak punya ilmu. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis taklim agar kita tidak terprovokasi, agar kita benar-benar tidak salah dalam melangkah. Makanya rukunnya agama al-iman wal islam wal ihsan. Apa definisi Islam? Apa definisi iman? Apa definisi ihsan? Pengertiannya ihsan itu apa? Kalau sekarang ditambah lagi oleh Mujaddid fi hadhihi zaman, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, yang keempat ditambahkan lagi wa ilmu bi qiyamis sa'ah. Pengertian tentang masalah hari kiamat. Bagaimana kondisi alur pikir orang terakhir zaman hari kiamat, apa yang terjadi di hari kiamat. Makanya saya tidak heran mereka itu kalau berbicara seolah-olah tahu apa yang akan terjadi. Itu bukan kasyaf, bukan cuman diperlihatkan pandangan ghaib, disingkapkan tabir ghaib, tidak, itu ilmu, Pak. Seperti kita, kalau ada anak kecil, coba perhatikan, kalau ada anak kecil mau minta permen, ada anak kecil mau minta mainan atau mau minta permen, ngerayu dengan kita, bahasa basinya, apakah kita tidak tahu kalau dia pengen permen, kalau pengen mainan? Pak, itu gini-gini segala macam, bahasa basi anak kecil. Kita kan tahu, oh ini kepengen permen nih, model-model ini. Kita kan tahu, apa karpe yang ngerti. Nah, mereka para alim ulama juga tahu. Ini orang kalau sudah gelagatnya seperti ini, tindak tanduknya seperti ini arahnya mau ke sini nih. Usia ilmu mereka jauh lebih tua dari kita. Jadi tahu, bukan mereka kasaf, hijab terbuka, tidak. Seperti kita dengan anak kecil tadi. Jadi yang membedakan kita dengan anak kecil itu karena kedewasaan dalam berpikir atau tingkatan ilmu. Makanya para ulama itu mengerti apa yang terjadi, bukan karena cuman mereka memang dibersihkan mata hatinya dengan ainul basirah tadi. Mereka juga mengerti ilmunya. Wa ilmu biqiyamis sa'ah, di antaranya adalah Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau sudah mengatakan, ini terakhir, penutupan terakhir. Saya ulangi pesan beliau. Sebelum ada perang Yaman, beliau sudah mengatakan, hadzi ma'had satu gelak. Pondok ini akan ditutup dan kalian tidak akan pernah mendengar lagi nama habaib. Saya ingatkan lagi, ini akhir zaman. Para habaib akan dipanggil sama Allah. Saya ulangi lagi, mumpung para habaib, para ulama masih ada di depan kita, jangan jauh-jauh dari mereka. Ini detik-detik para habaib, para kiai, para ulama akan diambil oleh Allah. Ini pesan terakhir, pikirkan baik-baik. Ini saya ngomong bukan asal ngomong, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dekatkan diri dengan majelis taklim, dekatkan diri dengan majelisul khair, majelis sholawat, majelis rotib. Dekatkan diri kita dengan mereka, karena mereka segera diambil oleh Allah Subhanahu.